Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardika, NIM 47. Jawaban saya nomor 1 salah, nomor 2 salah, nomor 3 benar. Jawaban nomor 4, yang pertama misi dan strategi. Hampir tidak ada perubahan dalam organisasi yang tidak terkait dengan misi dan strateginya. Kedua, kebijakan dan perjanjian hukum. Perubahan di area ini dapat berdampak signifikan pada perusahaan sangat tidak populer di kalangan pelanggan dan tenaga kerja. Ketiga, struktur organisasi. Ketika dua perusahaan komersial bergabung atau satu mengambil alih perusahaan lain, ada perubahan struktur yang sangat besar. Keempat, proses. Kumpulan tugas untuk mencapai tujuan akhir, penyediaan produk atau layanan kepada konsumen. Kelima, personil. Pengolahan sumber daya manusia mulai perekrutan, pelatihan, peran tanggung jawab, perhatian, dan perubahan lainnya. Yang keenam, budaya. Budaya meliputi keyakinan, nilai, dan sikap yang meresap yang menjadi ciri perusahaan ini dapat berdampak pada produktivitas. Ketujuh, produk. Ini semua tentang perubahan produk dan segala sesuatu yang terkait dengan mendorong konsumen untuk membelinya. Kedelapan, pengetahuan. Pengetahuan mendukung setiap produk, proses, inisiatif, proyek, dan program. Aset pengetahuan dalam bentuk informasi atau keterampilan. Kesembilan, teknologi. Perusahaan membuat perubahan pada infrastruktur teknologinya. Yang terakhir, integrasi. Integrasi mencakup sinkronisasi, TI, dan budaya dan tujuan bisnis, menselaraskan teknologi dengan strategi dan tujuan perusahaan. Selanjutnya, jawaban nomor 5. Yang pertama, pimpinlah dengan jelas, to the point. Sudah bukan zamannya menuntut hal yang tidak jelas kepada generasi milenial. Kedua, berikan kebebasan. Generasi milenial tidak suka dikekang, mereka adalah generasi idealis yang memiliki pandangan sendiri. Yang ketiga, belajarlah menyadarkan. Seseorang pemimpin harus bisa mendengarkan anggotanya. Yang keempat, carilah keunggulan mereka. Generasi milenial adalah generasi yang bisa mengubah dunia. Mereka adalah orang-orang kritis yang berpikiran jauh ke depan. Yang terakhir, berikan umpan balik yang spesifik. Memberikan umpan balik adalah hal yang sangat penting, tidak hanya untuk generasi milenial. Selanjutnya, jawaban nomor 6. Pertama, manajemen kesan adalah usaha seseorang untuk menampilkan kesan pertama yang disukai pada orang lain. Kedua, tujuan adalah untuk membuat dirinya lebih menarik di mata orang lain. Yang ketiga, beberapa teknik pengolahan kesan. Pertama, keselarasan, sepakat dengan pendapat orang lain. Kedua, permintaan maaf, mengakui tanggung jawab atas kejadian yang tidak diharapkan. Ketiga, promosi diri, menyoroti sifat dan menunjukkan prestasi diri. Selanjutnya, jawaban nomor 7. Manajemen konflik adalah langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian konflik atau mungkin tidak menghasilkan ketenangan. Tujuan manajemen konflik. Pertama, tidaklah untuk menyingkirkan konflik. Kedua, justru tujuan itu adalah menciptakan intensitas konflik yang tepat sehingga manual manfaat fungsional. Selanjutnya, metode penghindaran. Metode ini dilakukan pemimpin dengan menjadi tidak kooperatif dan tidak asertif. Selanjutnya, metode sama rata, lebih memusatkan perhatian pada upaya untuk memuaskan pihak lain. Selanjutnya, metode kompetisi, orientasi pada diri sendiri yang tinggi dan rendahnya kepedulian terhadap orang lain.
Selanjutnya, metode kompromi. Menjadikan seseorang pimpinan menjadi kooperatif dan asertif pada tingkat yang sedang. Selanjutnya, metode pemecahan masalah. Melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk duduk bersama dan mencari solusinya.